topik kali ini tuh tentang apa ya kira-kira? Oke, kalau misalnya topik kali ini tuh kita bakalan ngebahas tentang penampilan terbaru dari UKM Seni Budaya Telkom University Jakarta yang berani banget ngangkat tentang keresahan lewat pertunjukan drama musikal. Betul banget. Nah dari Graduate Terbang Tinggi itu juga sebuah drama musikal yang nggak cuma menyuguhkan penampilan di atas panggung, tapi juga dia tuh nyentil realita mahasiswa dan generasi muda, mulai dari mimpi yang pengen diperjuangin, suara hati yang sering dipendam, sampai luka karena negeri yang kita cintai. Itu semuanya dirangkum jadi satu cerita yang dalam dan relate banget. Menarik banget ya, jadi siap-siap di prokes kali ini kita bakal kulik lebih dalam tentang makna, proses dan cerita di balik pementasan Garuda Terbang Tinggi bareng teman-teman dari UKM Seni Budaya Telkom University Jakarta. Nah, ini dia dua narasumber kita hari ini. Boleh gak sih kalian kenalin nih namanya siapa, prodinya apa? Nah di GTT ini kan kalian punya peran masing-masing, nah perannya jadi apa? Angkatan berapa gitu? Dari siapa? Dari sini dulu boleh. Oke, nama gua Aban. Nama panjangnya Raditya Bani. Apa tadi prodi? Iya, prodi. Gua dari prodi DKV angkatan 24. Di GTT gua jadi ini. Apa sih? Itu aktor, jadi aktor. Aktornya apa? Itu Malaka. Oh, Malaka. Jadi Malaka tuh kayak anak pang gitu. Oh, gue tahu kenal lu yang jago jelek. Iya, ya. Ganteng kok. Jelek, lu kayak pang beneran coy. Iya, alhamdulillah. Nah sekarang lanjut dong. Oke, halo semuanya. Nama gua Hilal, nama panjang gua Hilal Faisal Tarwa. Gua dari prodi S1 Sistem Informasi. Nah, gua di GTT ini sebagai sebenarnya jobnya banyak, tapi yang bener itu asisten stage manager. Cuman kita Kalau juga tinggi banget namanya ya. keren dong. Oh iya bener. Keren. Asistennya. Biasa aja. Bisa aja lu aktor. Bisa diingin banget. Nah, tapi gue di sini nggak cuma sebagai asisten stage manager, gue juga jadi lightingnya, ngatur-ngatur lighting segala macam. Ya, Tuh. Iya. Kayak jadi lighting, jadi lampunya. Oh jadi yang ngantuk dia yang ngantuk ya. Oh dia yang ngantuk. Oke, kan kalian nih dari divisi apa sih dulu kayak seni budaya itu? Dulu. Awal Sama aja. Iya. Lu berdua dari divisi apa? Divisi band ya? Oh, kalau dulu ya dari divisi band kita berdua. Nah, berarti lu baru pertama kali dong yang namanya datang ke menjadi pertama kali pemeran ya? Ya. Pemeran teater. Nah itu lu gimana sih rasanya baru pertama kali tuh lu kan kayak mungkin ini gue nggak bisa nih gitu insecure gitu atau gimana coba dari apa dulu? Wah, itu sih panjang sih itu. Oke. Kalau misalnya di Kayaknya bisa jadi berapa paragraf? Enggak, tadi kan nanya apa rasanya tampil di teater. Iya. Kita nggak tahu, kita di belakang layar stage manager. Kan enggak kan lu juga bisa ngerasain tuh kayak ih kali Iya terus kan. gimana kalau orang sebanyak itu juga kan? Ya, Oke. Apa ya rasanya? Aku bener aja. Kalau gua sebagai aktor, awalnya sih coba-coba. Coba ya. Awalnya kayak nggak sih sebenarnya gua udah pernah main teater di SMA. Oh. Cuman emang kalau di Telkom ini pertama kali. Ya. Ini kan baru pertama, katanya kalau di Telkom baru pertama kali, gimana sih cara ngebangun chemistry-nya gitu sama lawan main? Oke, mungkin gitu kan. Jadi Yang aktornya Iya, saya. iya. kan kita melihat prosesnya. Oh iya. Iya, coba. Iya, boleh dijawab dong. Dulu deh. Jadi siapa dulu nih? Enggak dari apa dulu? Dari apa dulu? Apa Terus ya? sebagai aktor. Nah, gua dulu. Ada lu deh. Kalau dari tadi kan lupa kan jadinya apa? Gimana cara ngebangun chemistry sama lawan main? Kalau dari gua sih ini, gua tuh kayak kalau chemistry-nya pas ini aja, pas latihan aja. Terus kan pas latihan tuh kita kadang suka kayak ngobrol-ngobrol, nongkrong gitu. Awalnya mah kayak sama si Davis. Awalnya tuh gua nggak terlalu dekat, cuman karena latihan terus suka ngobrol dia, jadinya chemistry-nya kebangun sendiri dari latihan itu. Kalau dari Hilal kan di balik layar, gimana sih cara ngatur dan nge-handle orang sebanyak itu?
sebenarnya tuh prosesnya tuh panjang banget ya dari awal. Itu kita di awal bahkan sampai kekurangan yang namanya SDM untuk aktor. Bahkan sampai ada beberapa aktor yang emang udah datang tiba-tiba keesokan harinya hilang, Disappear ya? Iya. Jadi bisa. Jadi ya sebenarnya kita cuma mengandalkan latihan untuk membentuk chemistry. Bahkan kita pun latihan kadang-kadang sampai malam. Jadi fokus kita tuh benar-benar bentuk chemistry dan dari awal pun kita nggak langsung kayak acting, kita cuma sekedar baca skrip aja gitu. Tanpa bahkan di awal tuh tanpa emosi, tanpa rasa yang ditunjukin, kita cuma benar-benar baca skrip. Kemudian kita dari beberapa hari kemudian itu mulai tuh pakai emosi, pakai rasa. Nah setelah kita sudah dapat, baru kita mulai lepas skripnya tuh, kita mulai di panggung ya improvisasinya segala macem gitu. Jadi emang prosesnya agak panjang untuk membentuk chemistry aktor ini. Gitu. Malah awalnya tuh ini kita kebanyakan malah baca skrip gak sih kan? Iya, bahkan di awal Aku banget. iya. Ya. Karena kan emang kita nggak pernah juga ya drama musikal ini kan juga perdana di UM kita dan perdana di kampus kita. Jadi emang nggak pernah sebelumnya dan kita nggak tahu nih caranya gimana gitu, trik-triknya biar cepet hafal. Makanya sebenarnya kebanyakan tuh kita pakai skrip, cuma kan di hari terakhir itu kita baru lepas skrip. Iya. Dulu pas lepas skrip itu di hari-hari terakhir banget. Iya betul. Iya. Benar. Nah, kalian kan nih di sini menjadi pemeran garda terbang. Iya. Boleh nggak sih? Karena banyak banget nih yang bilang kayak nanya-nanya kayak apa sih ini, tentang apa sih kayak gitu. Kalian boleh sih nggak sih ceritain dari drama musikal garda terbang ini? Dulu nih. Nah kalau itu gila bisa. Iya, karena dia tuh yang gini nih. Nah, kalau gua kan kayak kalau gua kan cuma kayak ya udah sekedar main aja. Cuman makna dari itu sendiri tuh mungkin gila tuh bisa kayak wih gua nonton itu. Jadi banget. Tapi kan harusnya tahu karena kan main. Iya sih. Coba Jadi sebenarnya simpelnya aja ya. Garuda Terbang Tinggi ini menceritakan tentang generasi muda yang mempunyai banyak mimpi, cuman mereka merasa terhalang oleh sebuah sistem. Nah, sistem yang kita highlight di sana sistem pendidikan. Jadi highlight di cerita ini gitu. Jadi emang para generasi muda yang memang punya mimpi sangat besar, tapi mereka merasa terhalang oleh sebuah sistem. Tapi kita juga punya beberapa kelompok aktor itu yang menceritakan kalau para generasi muda ini ternyata mimpinya bisa dicapai kalau memang dia benar-benar berusaha, bahkan kalau mereka terus berkelahi atau berperang dengan sistem yang ada, yang pada akhirnya pun mereka bakal meraih mimpinya. Relate banget ya sama kita sebagai mahasiswa. Betul. Terus kalau misalnya dari UKM Seni Budaya, kenapa sih pilih drama musikal sebagai bentuk penyampaiannya dari karyanya? Gini, kalau bisa gue coba abang jawab dulu deh. Kok dia diem aja? Iya, tahu ceritanya? Iya. Orang nyimak kan? Dia nyimak dong. Harus lu harus jawab juga dong. Gimana? Terima. Coba, kenapa kita pilih drama musikal? Iya. Kenapa pilih drama musikal? Ya. Kenapa sih? Kenapa? Atau karena bikin kalau dari UKM Seni kan biasanya tampilnya kan band ya seringnya. Iya. Tiba-tiba Iya. drama musikal nih, apa sih alasannya? Kan pertama kali banget. Ya, Iya. apalagi sama university Iya. kita nggak ada prodi yang belum ada prodi yang berhubungan mungkin dengan seni dan yang lain. Kalau Sebenarnya drama musikal ini tuh ini proker besar kan budaya. Ya karena itu. Oh, ada salah satu prokernya. enggak, sebenarnya filosofinya bukan itu. Jadi tuh awalnya Oh iya. Kalau bagus kenapa emang begini dari di Awalnya itu tuh- emang begini. awalnya tuh kan naskahnya bukan Garuda Terbang Tinggi kan. Kita Iya, iya, kayak iya. ngobrolin naskahnya mau apa, mau ini, mau itu. Sampai pada akhirnya ada titik terang. Titik terang. Kita ngambil naskah Garuda Terbang Tinggi. Itu menjawab gak sih? Enggak, sebenarnya Enggak sih. sebenarnya kenapa milih drama musikal selain karena memang proper kita. Jadi kan kadang semua soal suara hati, soal curhatan kan nggak bisa secara dialog doang ya. Nah, drama musikal ini kan banyak banget nih elemen di dalamnya, mulai dari
harapannya tentu dengan kita membuat drama musikal ini kita bisa menyuarakan suara hati, menyuarakan isi hati segalanya itu dengan yang benar-benar ambience itu terbentuk, suasananya terbentuk. Jadi yang dari lawan bicara atau kita bilang penonton itu bisa benar-benar merasakan gitu apa yang sedang kita rasakan. Berarti gitu. drama musikal ini mewakili lah buat Ya, mahasiswa di Indonesia ya. Betul. Kemarin tuh kita ngajak nonton karena relate sebenarnya. Iya. Nah, dari judul Garuda Terbang Tinggi ini, apa sih makna yang ingin kalian sampaikan ke penonton? Sekarang gantian kalian yang jawab. Apa makna yang ingin disampaikan ke penonton? Betul. Apa? Sedih. Simple. Itu tuh Dikasih musik sedih. Tolong editor kasih musik sedih aja. Iya. maknanya ya. Kalau menurut gua, maknanya itu sejarah. A few moments later. Udah. Nah gini, maknanya jadi di cerita ini kan tadi kan udah gue bilang bahwa di dalam itu ada dua kelompok ya, yang kita sebut anarkis yang mereka punya mimpi tapi mereka nggak suka sama sistem, dan satu lagi itu yang nasionalis yang mereka tuh percaya bahwa sebuah sistem akan meraih mimpi mereka dengan sistem pendidikan yang ada. Nah maknanya adalah dengan kita menyatukan keduanya kita punya mimpi yang besar, lalu kita terus berusaha walaupun dengan sistem pendidikan yang memang di dalam cerita ini buruk, pada akhirnya tetap mimpi itu akan tercapai kalau kita memang benar-benar berusaha. Jadi maknanya ya simpel sih sebenarnya, bahwa kalau kita terus berusaha mimpi kita itu pasti akan tercapai walaupun banyak banget halangan yang akan kita hadapi. Jangan gampang nyerah ya guys. Itu tadi gua kasih tahu kan. Oh, Iya. udah diskusi, udah diskusi. Oh, ini sih tadi kalian di depan kita diskusi dulu Iya. ya. Oke. Keren banget. Tadi apa jawaban dari lu bisa ngulangin lagi? Yang mana? Makanya kejarlah mimpi kalian setinggi mungkin. Tapi itu sebenarnya Garuda Terbang Tinggi itu endingnya ini kan kayak nggak tercapai sih mimpinya. Ya jadi endingnya Karena kita emang gantung. Iya, sengaja Tunggu di- part Oh, dua-nya. ada part dua lagi ya. Ada part dua. Itu biar kayak penonton. Ya. Ih, apa ya? Iya, benar-benar. Tadi udah dijelasin juga kan ya kalau tema yang diangkat tuh kayak cukup berat gitu tentang mimpi, ada tekanan sistemnya juga. Jadi kenapa sih tema ini dirasa penting buat diangkat di zaman sekarang gitu? Itu tuh penting banget buat diangkat di zaman sekarang. Serius nih. Asik. Itu menurut gua penting banget buat diangkat di zaman sekarang karena kan anak muda zaman sekarang tuh udah kayak apa ya? Semakin inilah kayak diem mulu di rumah, nge-scroll HP gitu kan. Kayak mungkin mereka punya mimpi, kan mereka tuh gak gerak. Kan mereka gak gerak. Jadi Jadi untuk jangan sekarang biar Sebenarnya- biar mereka tuh kayak terbangun gitu untuk wah aku harus mengejar mimpiku nih gitu. Emang gitu ya? Coba saya Bang Kobar dulu. Halo? Udah? Enggak, sebenarnya kenapa kita ngangkat tema ini selain selain sih kan belum bingung. Yang pertama tuh kalau kita lihat sekarang tuh di sosial media gitu banyak banget apalagi para Gen Z ya yang merasa tuh mereka tuh ditekan oleh sebuah sistem gitu. Boleh nggak sih bro? Ya. Oke. Boleh lah ya. Jadi agak bahaya dikit jadi kan ya. seolah-olah ini kan ngomongin di ceritanya ya. Jadi di sini kan tertekan oleh sebuah sistem, mau itu sistem pendidikan, sistem di negara gitu. Jadi sekarang banyak banget tuh apalagi di sosmed kayak tagar kabur aja dulu. Ada tukang bakso. Bakso. Ya, jadi sebenarnya itu jadi relate banget buat zaman sekarang karena mereka merasa bahwa mimpi yang mereka ingin capai itu nggak bisa dicapai di sini gitu seolah-olah dalam cerita ini gitu. Soalnya ya. Emang benar-benar relate banget sih, keren banget. Iya. Pas banget tentang dulu. Dalam pembuatan drama musikal ini nih, seperti apa proses kreatifnya itu seperti apa sih? Kayak mulai dari misalnya ceritanya, musiknya, sampai latihan di atas panggung tuh kayak gimana sih? Ini Abang nih, bisa jawab ya? Prosesnya. Aktor. Ya, karena dia aktor, dia merasakan Iya. sih harusnya. Kalau pembuatan penyusunan ceritanya itu
Goban ini coach kita. Ya. Oh, coach Iya. dari UKM Senggul. Iya, Oh, betul. keren banget. Dia yang pelatih dong berarti ya? Iya. Ya, dia pelatihnya. Jadi tuh saya udah jadi dari Bang Goban, cuma karya Reno AZ. Reno AZ itu coba cari tahu di Google. Coba Jadi cari kalau tahu. diomongin dari awal banget itu kita pertama tuh kumpul bareng dan kita belum nemuin nantinya tema apa yang bakal kita angkat. Nah awalnya itu rencananya kita pengen ngebuat tema sendiri, semua skripnya sendiri. Cuma kan dengan keadaan yang ada, waktunya mepet, terus kita mikir kalau kita angkat cerita Garuda Terbang Tinggi ini juga cukup relate. Jadi pada akhirnya kita mengangkat si cerita Reno AZ ini untuk menjadi tema di acara drama musikal kita. Tuh. Kalau dari musik, kalau musik sih itu ada dari tim kita sendiri. Jadi bikin sebenarnya musiknya itu dari si ini juga, idenya dari Bang Goban juga, kayak musiknya mau apa. Jadi tim kita tuh tinggal kayak nyusun aja gitu musiknya buat dipentasin di Garuda Terbang Tinggi ini. Terus kalau sampai latihan di atas panggungnya, ya itu yang tadi yang Hilal ceritain tadi, kayak dari awal meet gitu ketemu, terus mau nyari naskah dulu buat kita mau iniin naskah apa nih buat proker drama musikal ini, sampai akhirnya ketemulah sampai akhirnya ketemulah si naskah Garuda Terbang Tinggi ini yang bakal dipentasin gitu. Bahkan sebenarnya di proses itu ada satu yang menarik. Bahkan dari properti kayak seng segala macam ngomong banget itu dari tim kita juga, dari anak-anak yang justru aktor juga. Iya. Jadi proses itu ya, cukup panjang banget sampai ke properti itu juga kita yang buat. Kita sampai nginep, kan kita nginep di kampus untuk ngebuat properti pada hari satu itu. Terus kita nyusun semuanya. Ada yang susun paku, ada yang ini, ada yang itu banyak. Cuman Jadi cerita ya mulai proses itu kan pada akhirnya juga acara ini ternyata benar-benar sukses. Ada komunikasi. Kan tadi katanya caranya cerita kalian tuh latihan seminggu berapa kali buat dapat hasil yang maksimal banget? Kita selama ini latihan 1 minggu 1 kali aja karena kita juga menyesuaikan anak-anak aktor yang memang masih kuliah juga, jadi kita ngambil waktu yang fleksibel. Itu biasa di weekend atau enggak menuju weekend kayak Jumat malam, Jumat sore gitu. Jadi kita seminggu sekali aja cukup. Kualitas banget ya. Tapi hasilnya keren ya sih menurut lu nih Leo. Yang Iya. kau lihat dari luar panggung kan. Nah, gue tuh kan yang paling melihat juga ya proses kita dari awal, bahkan kita bukan mulai dari nol, bahkan dari minus, dari yang bener-bener nggak tahu apa-apa gitu. Nah, ngelihat hasilnya ya pasti ngerasa bangga banget, apalagi dari responnya juga para penonton itu ternyata ada yang bahas, ada yang ngomong kita, para aktor ini juga ternyata setelah acara ini selesai itu pada nangis gitu. Abang itu bang. Apa? Udah rambut ke atas, Oh, nangis. jadi gitu ya. Iya, tapi gak ada yang meluk gua. Kenapa? Gak tahu. Hah? Boleh ini. Boleh. Bayangin ya. Anak pang gitu rambutnya kayak gitu terus nangis akhirnya kayak pang gini. Ya itu kan gua nangis karena yang lain pernah nangis juga. Berarti kan dari hati. Bilangin, Dari bilangin. hati Dari hati Nurnani. Nah lanjut guys, dari keseluruhan proses ini pelajaran yang paling berharga apa sih yang kalian dapetin sebagai individu maupun sebagai tim? Dari gua pelajaran paling berharga ya. One eternity later. Sabar mikir dulu nih. Belum dipikir. Sebenarnya banyak yang paling berharga itu banyak. Cuman menurut gua ini yang paling berkesan dan berharga banget itu kebersamaannya. Serius. tuh. Yang kalau sampai malam ya. Iya, itunya. Karena gue sebenarnya tuh nggak terlalu suka kayak ngumpul banyak orang banget gitu. Oh itu. Nggak introvert juga. Enggak deh, enggak deh. Nggak introvert juga. Cuman tuh kayak kurang suka lah kayak banyak suara dari kanan kiri gitu. Cuman pas itu tuh gue
gue ngerasa kayak mungkin kan udah bonding juga ya, jadi tuh kebersamaannya tuh terasa lah, sampai sekarang juga masih kangen biasanya. Gamonin ya? Enggak juga. Hah? Gamon, dikit lah. Iya. Pengen lagi ya? Part 2 ada. Part 2-nya nanti. Lanjut, lanjut. Tadi apa gimana? Part 2, katanya bakal ada part 2 lagi. Bukan. Kebersamaan, tadi. kebersamaan. Udah itu mah. Udah itu mah tadi. Kalau Kita dari nggak mau jadi momen berharga banget sih, karena kan di versi muda ini kebersamaan tuh ada kayak kalau misalnya dari Vilel. Kurang lebih sama sih, pelajaran paling berharga itu di kekompakan, kebersamaan, kata karena kan juga tanpa adanya kekompakan acara juga nggak bakal sukses dan drama musikal ya. Yang namanya chemistry, kita berdua bareng, buat nanti aktor juga pasti kan kalau acting kan kalau emang mau luas kan dia harus kenal dulu nih sama lawan bicaranya juga. Nah jadi emang kekompakan dan kebersamaan itu yang paling berharga di pelajaran drama musikal ini. Nah itu kan tadinya tuh gue kayak nggak kenal satu sama lain tuh ya, kurang kurang dekat. Itu kenal, cuman kayak nggak pernah kayak ngobrol sama ini orangnya kayak gimana sih gitu-gitu. Terus pas drama musikal ini gue jadi tahu tuh, oh si ini tuh orangnya gini, si ini tuh orangnya gini. nambah relasi ya. Iya, nambah relasi juga. Nah, itu dia guys. Itu. Nah, dari hasil drama musikal ini tuh mengubah cara pandang kalian juga nggak sih terhadap kayak mimpi, pendidikan atau peran generasi muda? Nah situ nih. Dari lu coba. Dari Dia mau nyontek Tadi sebenarnya. bagian atau pesan dari Garuda Terbang Tinggi ya Pak. drama musikal ini tuh mengubah cara pandang lu nggak? Oh oke. Mungkin secara general aja ya. Soal tadi kalau para generasi muda ini sekarang merasa bahwa mimpi mereka nggak bisa tercapai karena tertuntut atau tertahan sebuah sistem, teruslah berusaha karena bagaimanapun pada akhirnya mimpi itu akan tetap tercapai kalau kita memang berusaha secara terus menerus, berusaha dengan semaksimal mungkin. Jadi sudut pandang yang awalnya kalian berpikir bahwa mimpi itu hanya sekedar mimpi, cobalah diubah dengan kalian terus berusaha. Pasti mimpi itu pada akhirnya akan sampai. Kalau misalnya dari Abah nih, Sama. jawabannya tuh sama. Jawabannya Enggak sih. lain dong. Dari gue mengubah cara pandang gue tentang sama kayak dia juga. Intinya adalah Intinya gitu. Ya, sebenarnya Cuma lebih ke ini sih, karena gua meranin aktor ya, jadi itu mungkin lebih ke bawah ke suasana hatinya aja. Jadi kayak iya bener juga ya, gua kalau gua harus ngejar mimpi gua banget nih gitu. Emang mimpi lo apa? Mimpi lo. Presiden. Your phone ringing. Your phone ringing. dukung ya. Ini ceritanya gak ada.